Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapatkan bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. 2 rumah warga di Kampung Balang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ludes dilalap api pada Jumat malam. 1 orang korban luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran hebat melanda 2 rumah warga di Kampung Balang. Kobaran api dengan cepat membesar dan merabat ke rumah sebelahnya karena lokasi berada di kawasan padat penduduk. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, sementara api diduga berasal dari kompor gas yang lupa dimatikan oleh pemilik rumah saat sedang memasak. Tak hanya rumah, 4 unit sepeda motor dan 1 sepeda listrik juga ikut terbakar. Sementara 1 mobil sedan mengalami kerusakan di bagian pintu hingga bodi belakang sebelah kanan. Petugas damkar berhasil menjinakkan api setelah melakukan proses pemadaman selama 20 menit agar tidak menjalar ke rumah lainnya. Ternyata penyebab utama dari kejadian tersebut adalah kompor meledak, seperti itu. Jadi tabung gas yang kebakaran, sehingga itulah yang memicu sehingga kebakaran itu terjadi. Kerugian akibat kebakaran ini masih dalam proses pendataan petugas. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya, Jawa Timur terbakar hebat. Akibat kebakaran tersebut terjadi ledakan keras dari dalam gudang sebanyak 5 kali. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Iya, pertama ledakan dulu. Iya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu, untuk memadamkan api, sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini, jadi kita menerima telepon dari command center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi
yang terbakar adalah etanol ya, etanol itu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman, jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan, karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki, dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di situ. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sakit hati karena tak dibukakan pintu, seorang menantu membakar rumah mertuanya. Ironisnya, pelaku sempat berpura-pura ikut membantu proses pemadaman. Hah? Itu Mi, kenapa dimatikan? Rumah panggung milik salah satu warga di Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ini dilalap si jago merah. Mirisnya, rumah ini dibakar oleh seorang pria yang merupakan menantu dari pemilik rumah. Aksi nekat tersebut nyaris menghilangkan nyawa penghuni rumah. Pelaku gelap mata karena diduga sakit hati tidak dibukakan pintu oleh sang mertua saat ingin menemui istrinya. Pria berusia 20 tahun itu membakar rumah dengan bensin yang sebelumnya akan digunakan untuk mengisi tangki motornya. Ironisnya, saat petugas pemadam kebakaran dan warga berusaha memadamkan api, pelaku pura-pura ikut membantu dan berusaha mengecoh petugas. Namun penyelidikan polisi mengarah kepada pelaku. Yang pelaku ini tersinggung, sakit hati, emosi sesaat, sehingga dia langsung spontan saat itu juga membakar rumah dari mertuanya sendiri. Berarti tersangka ini ditangkap di TKP ini, Pak? Ya, jadi jatuhnya ini tertangkap tangan karena sesaat setelah kejadian. Saat setelah kejadian langsung kami tangkap. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Polisi kini masih memeriksa pelaku untuk memperkuat motif pelaku membakar rumah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Tanah Toraja menggerebek arena judi Sabung Ayam. Dari hasil penggerebekan, polisi berhasil menangkap 10 pelaku judi. Tim gabungan personel Polres Tanah Toraja menggerebek arena Sabung Ayam di Kecamatan Saluputi, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Saat petugas tiba di lokasi, para penjudi Sabung Ayam sempat berhamburan kabur menghindari penyergapan polisi. Tak mau buruannya lepas, petugas mengejar dan berhasil menangkap 4 penjudi. Selain 4 penjudi, dalam penggerebekan itu petugas mengamankan barang bukti berupa uang tunai, ayam aduan, dan taji yang diduga kuat digunakan sebagai alat perjudian. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku bersama barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Tanah Toraja untuk kepentingan penyelidikan. Penangkapan terhadap 4 orang, tapi dari hasil penyelidikan jadi tindak pidana perjudian sabung ayam. Barang buktinya ayam yang diadu, kemudian ya uang tunai 800.000. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perjudian dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Bareskrim Polri menangkap 4 tersangka, 1 diantaranya warga negara Cina berinisial QR yang berperan sebagai pengendali 7 situs judi online. Penangkapan keempat tersangka pun beserta barang bukti uang senilai hampir 15 miliar rupiah. Penyidik Bareskrim Polri mengungkap masih ada 3 buron yang dikejar dari jaringan judi online dengan modus perusahaan agregator. Ketiga buron tersebut merupakan warga negara asing Cina. QR yang telah ditangkap disebut polisi juga memiliki peran lain. Salah satunya adalah melakukan pertukaran uang dari mata uang rupiah ke kripto. Dalam kasus ini, Bareskrim Polri juga menyita total uang lebih dari 190 miliar rupiah dari ratusan rekening penampungan judi online yang ditangani penyidik selama Januari hingga Mei 2025. Sudah disampaikan langsung dari PPATK, ada 39 laporan informasi. Jadi beberapa LH PPATK yang diserahkan dari PPATK, kita serahkan ke Tipideksus, kemudian dibuatkan laporan informasi untuk ditindaklanjuti kalau yang kaitannya dengan
judi online dan sebagainya bisa diserahkan kepada Bikin Cyber. Informasi dari LHA dan LJ tersebut juga ditindaklanjuti dengan menerbitkan 18 laporan polisi dan ada beberapa mekanisme yang dilakukan dalam penanganannya. Mekanisme yang pertama adalah menggunakan mekanisme Perma nomor 1 tahun 2013. Kemudian kita juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian online dan juga melaksanakan penyidikan dalam rangka tindak pidana pencucian uang. Dari 18 laporan tersebut, Baris Krim Polri telah melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap 164 rekening senilai sekitar 61,1 miliar rupiah. Sehingga sampai saat ini total rekening yang sudah ditindaklanjuti oleh Baris Krim Polri sejumlah 865 rekening dengan nilai sekitar 194,7 miliar rupiah. Ini yang terkait dengan LHA yang diberikan oleh teman-teman dari PPATK yang sudah ditindaklanjuti. Yang lainnya masih dalam proses sudah, dan salah satu yang muncul adalah perjudian online. Ini yang harus selalu kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia. Saya menghimbau kepada saudara-saudara yang masih bermain judi, tolong ketemu dengan teman-teman media. Dan judi online kalau kita lihat pertumbuhan 2022 ke 2023, teman-teman bisa melihat pertumbuhan itu 213%. Dari 2022 ke 2023, 200 sekian triliun, perputarannya 2023 sampai 327 triliun, pertumbuhan sampai 213%. Setelah DES dikeluarkan, setelah rapat berulang kali koordinasi diperkuat kami dengan teman-teman Bareskrim dalam satu DES yang sama, komitmen Astacita Pak Prabowo kita realisasikan. Pertumbuhan tahun ini kita tekan sampai 10%. Bayangkan, sebelumnya tumbuh 213%, sekarang tumbuh 10%. Ini sudah jauh lebih baik. Tahun 2024 saja pertumbuhan judi online itu sampai 981 triliun. Pertumbuhan judi online sampai 981 triliun. PPATK memprediksi sampai tahun 2024 kemarin pertumbuhan bisa ditekan dengan keseriusan kerja sampai 440 triliun. Ya, tidak sampai 981, tapi bisa ditekan sampai 440 triliun. Tapi ternyata hasilnya jauh lebih baik. Kolaborasi seperti yang Pak Kabar Eskrim sampaikan tadi menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Pertumbuhan berhenti di 359 triliun. Pertumbuhan dari 327 berhenti di 359 dari prediksi 440 triliun. Dan itu prestasi kolaborasi. Pemirsa, seorang anggota diduga polisi yang disandra massa mahasiswa saat unjuk rasa Hari Buruh ini akhirnya dibebaskan. Pembebasan Sandra berlangsung tegang lantaran massa yang menduduki kampus Universitas Diponegoro sempat melempari batu ke arah polisi. Situasi mencekam terjadi saat ratusan anggota kepolisian gabungan mendatangi kampus Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Aparat gabungan berupaya membebaskan rekan mereka, seorang anggota Intel yang disandra massa mahasiswa. Polisi nyaris terlibat bentrok dengan massa mahasiswa karena dipancing dengan lemparan batu. Namun setelah sempat tegang, polisi akhirnya dapat mengendalikan situasi. Kemudian setelah berkoordinasi dengan demonstran, akhirnya anggota Intel polisi yang disandra dapat dibebaskan. Disandranya anggota Intel lantaran massa mahasiswa meminta polisi agar rekan mereka yang ditahan polisi saat unjuk rasa segera dilepaskan. Sifatnya koordinasi, namanya kita jalin hubungan relasi, koordinasi karena ada salah satu yang ada di dalam. Akhirnya langsung selesai atau bisa dikeluarkan dan kembali ke tempat polisi.
Kemudian setelah sandera dibebaskan, masa pendemo akhirnya dibubarkan dan pulang dengan damai dengan dikawal polisi. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa 14 pendemo yang terlibat kericuhan demo hari buruh. Polisi menduga massa dari anarko yang bertujuan untuk membuat situasi menjadi anarkis. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online dengan modus jual beli saham atau kripto internasional. Total kerugian kasus tersebut mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Dires Siber Polda Metro Jaya Kombes Pol Roberto Pasaribu menjelaskan para tersangka melakukan aksinya dengan modus jual beli saham atau aset kripto secara fiktif. Korban tersebar di sejumlah daerah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian yang diakibatkan dari kasus tersebut mencapai 18 miliar rupiah. Polisi sudah menangkap 2 tersangka yang terlibat dalam kasus ini, meliputi SP, pria warga negara Indonesia, kemudian ada YCF, pria warga negara Malaysia. Dari keterangan tersangka, mereka melakukan kegiatannya di Malaysia. Saat ini Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Divisi Hub Interpolri dan Interpol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mohon tampilan aplikasinya ditampilkan slide-nya. Ini salah satu contohnya dengan nama Morgan Asset Group LTD. LTD artinya limited. Mereka ini menawarkan perdagangan saham yang menyerupai nilainya ketika itu dilakukan aktivasi sama seperti perdagangan di pasar bursa. Jadi nilainya sangat mirip karena ini kita duga saat ini yang bersangkutan atau pelaku menggunakan beberapa teknologi yang juga mengcopy dari kegiatan yang sebenarnya. Jadi maksudnya ada perdagangan saham real, ini mereka melakukan perdagangan saham yang palsu. Ini salah satunya. Kemudian tampilan kedua, ini adalah perdagangan aset kripto yang nilainya juga sama. Mereka bisa dilihat up and down beberapa jenis-jenis kripto di sana bisa kita lihat. Itu di dalam jam saat yang bersamaan ketika kita melakukan cross check. Ya, jadi misalnya salah satu contohnya Bitcoin. Bitcoin nilai rupiah atau nilai US-nya berapa, itu akan sama yang ditampilkan di aplikasi ini dengan yang bisa kita lakukan checker di tempat aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, inilah yang membuat para korban ini sangat yakin dan ada beberapa dari korban-korban ini yang sudah melakukan withdraw atau penarikan. Jadi ketika mereka memasukkan uang senilai 500 juta akan dihitung keuntungan 150%-nya mereka boleh untuk menarik dan itu diberikan oleh pelaku untuk memberikan ketertarikan. Setelah mereka melakukan withdraw, kemudian akan ditawarkan, mau nggak menjadi grup yang eksekutif dengan nilai limit minimal 1 miliar, ya, atau 100.000 mata uang Singapura atau mata uang dolar. Jadi itu yang mereka tawarkan, sehingga korban melakukan top up, setelah itu mulai penipuan-penipuan yang berlaku disampaikan. Bahkan di beberapa aplikasi ini salah satunya korban tersebut diyakinkan untuk mendapatkan pengajaran terlebih dahulu. Nanti ada seseorang yang sudah direkam secara video ataupun kita duga ini merupakan menggunakan teknologi artificial intelligence, sebenarnya bukan orang wajah yang real tetapi seolah-olah bisa untuk berbicara langsung. Ini yang melakukan semacam pembelajaran kepada korban. Sehingga korban juga merasa sangat yakin. Jadi tidak hanya ditampilkan aplikasinya, tidak ditunjukkan lalu lintas transaksi keuangan secara benar, tetapi juga diberikan pengajaran. Jadi dibuat seolah-olah ini seperti layaknya transaksi perdagangan kripto atau perdagangan saham yang nyata. Pemirsa, Polda Kalteng bentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Gripjaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Gripjaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan, membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, polemik yang melibatkan Ketua Ormas Gripjaya Rosario de Marsal alias Hercules dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyeret sejumlah jenderal purnawirawan. Perang komentar di media sosial pun tak terhindarkan antara Hercules Sutioso dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Gripjaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya Hercules nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TPU. Kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bakal ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda.
Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mobil tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diduga terkait kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Mobil bermerek Mercedes-Benz tersebut hingga kini belum dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara karena masih berada di bengkel. Namun KPK menegaskan proses hukum terus berjalan karena mobil tersebut terkait kasus korupsi yang merugikan negara hingga 220 miliar rupiah. Oh ya, tentu dari kita punya ada namanya pengelola barang bukti, itu mungkin secara berkala akan mengecek kendaraan tersebut sampai sejauh mana kondisinya, dan tentunya kalau seandainya kendaraan itu sudah layak dan bisa untuk digeser ke Rubasan, pasti akan digeser oleh penyidik ke Rubasan. Pasti itu bengkelnya di Bandung, bengkelnya saya belum terinfo di mana, tapi pasti di Jawa Barat lah. KPK masih mengatur waktu untuk memanggil dan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi di BJB, yakni 2 orang dari BJB dan 3 orang dari pihak swasta. Hingga saat ini, penyidik KPK sudah menyita total 26 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan berbagai merek. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, Sutrisno, A-News melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mencopot Letjen Kunto Arif Wibowo. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi-mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan 1. Dirinya pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Sementara itu, Laksamana II Hersan selaku mantan ajudan Presiden Joko Widodo batal menjabat sebagai Pangkop Wilhan 1. Menindaklanjuti padamnya listrik di seluruh wilayah Bali, PLN telah melakukan perbaikan gangguan kelistrikan di Bali. Pemirsa, kurang dari 30 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah kembali normal secara bertahap. Menurut Direktur Distribusi PLN, Adi Prianto, indikasi gangguan terjadi pada sistem penyaluran atau transmisi yang ada di PLN dan bukan akibat serangan siber. Menindaklanjuti gangguan pasokan listrik yang terjadi pada hari Jumat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di Bali, kami dari PLN langsung merespons dengan cepat dengan menerjunkan ratusan personel dan mengerahkan segala upaya dalam melakukan perbaikan gangguan yang terjadi. Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setelah kejadian, suplai listrik sudah berhasil kembali masuk secara bertahap. Sehingga pada tengah malam ini sekitar 1,6 juta pelanggan atau hampir 90% pelanggan yang terdampak sudah berhasil dipulihkan kembali. Kami memastikan pelayanan umum di rumah sakit, bandara, pelabuhan, dan pusat-pusat keramaian sudah berhasil dipulihkan. PLN menyatakan bahwa indikasi gangguan ini terjadi secara teknis pada sistem penyaluran atau transmisi yang ada di PLN, sehingga berakibat pada padamnya beberapa pembangkit dan bukan akibat dari serangan cyber. Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh petugas kami saat ini masih terus berjuang di lapangan dan diperkirakan listrik dapat normal 100% pada malam hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan kami juga mengapresiasi kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat.
Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Teslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Teslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Dan pemirsa, akhir pekan ini Anda melakukan perjalanan akhir pekan kemana? Jika ingin melakukan perjalanan ke arah Taman Mini pada pagi hari ini, tentunya arus lalu lintas di kawasan Taman Mini masih dalam keadaan ramai lancar. Baik itu kendaraan yang keluar dari tol Taman Mini yang akan mengarah ke arah Taman Mini dan juga kendaraan yang akan mengarah ke arah Kampung Rambutan dan Lubang Buaya pada pagi hari ini dalam keadaan ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light sesekali. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Keramat Jati dari arah Kampung Rambutan juga saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian dari Keramat Jati yang akan mengarah ke Kampung Rambutan, Pinang Ranti dan juga Taman Mini dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah, jadi buat pemirsa di rumah yang akan melakukan perjalanan ke arah Jakarta Timur, tentunya pada saat ini arus lalu lintas di sekitar Jakarta Timur masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 205 kasus laka lantas dengan rincian 24 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat dan 294 orang luka ringan. Dari data tersebut 70% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan tentunya sebelum Anda beraktivitas, pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian pilihlah rute-rute yang baik untuk dilintasi, hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Tentunya kami harapkan Anda dapat membudayakan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Teslinda melaporkan. Nata dan Yasmin kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Taman Mini. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, Prabowo juga mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu.
Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan undang-undang perampasan aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Ya, di hadapan guru dan siswa, Presiden menegaskan pendidikan menjadi sektor prioritas pemerintah hingga mendapatkan anggaran paling besar. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya masing-masing. Dan kita tahu begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu, bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapatkan bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Selanjutnya, saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi
pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah di Indonesia bisa mendapat. Pemirsa, Hari Pendidikan Nasional membawa kabar gembira bagi guru dan juga murid. Ya, pasalnya pemerintah akan mencanangkan program prioritas mulai dari revitalisasi sekolah hingga bantuan uang tunai bagi guru honorer. Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei turut membawa berkah bagi siswa dan guru. Sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto, pendidikan masuk dalam program prioritas nasional. Di antaranya revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan penyaluran insentif baru guru non-ASN. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjabarkan program pembangunan atau renovasi sekolah akan dilakukan di 10.440 sekolah. Program digitalisasi sekolah dengan memberikan bantuan Smart Class atau kelas pintar untuk 15.000 sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen Bapak Presiden untuk membangun sekolah-sekolah Indonesia menjadi sekolah-sekolah yang memenuhi standar sarana prasarana akan terus dilakukan. Khusus untuk SD Negeri 02 dan 03 Lui Batu, insya Allah selain gedungnya akan dibangun menjadi gedung 2 lantai. Para guru dan murid pun mengaku senang dengan kebijakan ini, lantaran mereka untuk pertama kalinya akan merasakan belajar dengan layak seperti anak-anak di kota pada umumnya tanpa diselimuti rasa takut akibat sekolah yang rawan ambruk. Alhamdulillah kami dari SDN Lui Batu 03 mendapat tanggapan seperti ini dari pemerintah Indonesia, dari Pak Presiden juga dari Menteri. Kami merasa sangat bersyukur sekali, alhamdulillah sekali gitu ya. Karena selama ini memang ini yang kami harapkan, ini yang kami impikan gitu ya Pak ya. Sementara itu, guru honorer akan mendapatkan bantuan dana transfer langsung ke rekening sebesar 300.000 yang akan disalurkan setiap bulan. Serta bantuan sebesar 3 juta rupiah per semester bagi guru yang belum mendapat jenjang D4 atau S1 lalu ingin kuliah kembali. Kebijakan ini diharapkan dapat memakmurkan kesejahteraan guru dan murid, terutama untuk membuat kualitas pendidikan bermutu. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Salam Pulungan, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Bertepatan di Hari Pendidikan Nasional, Pemprov Jakarta menyerahkan 371 ijazah siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tidak ada biaya. Ya, Pramono Anung menargetkan seluruh ijazah yang jumlahnya lebih dari 6.000 yang tertahan bisa ditebus. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyerahkan ijazah bagi 371 siswa sebagai bagian dari program pemutihan ijazah tahap kedua tahun 2025. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah kepada 117 siswa. Ijazah para siswa ini ditahan pihak sekolah karena kendala biaya. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu.
Pramono menegaskan program ini akan terus berlanjut hingga seluruh ijazah yang mencapai 6.652 yang tertahan dapat ditebus. Ini tadi kami juga menyerahkan pemutihan tahap kedua. Tahap pertama berjumlah 117 siswa. Tadi tahap kedua telah disampaikan 371 siswa. Dan sekarang ini sudah terdaftar yang akan diputihkan di tahun ini. Pembiayaannya juga sudah disiapkan sejumlah 6.652 siswa. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini harus hadir dan kami bersyukur Basnas Basis membantu ini bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga pemerintah DKI Jakarta. Ini merupakan program Quick Win saya dan Bang Dul 100 hari. Alhamdulillah hal-hal yang utama apa yang kami sampaikan ketika melakukan sosialisasi, alhamdulillah sekarang ini hampir sebagian besar telah terpenuhi. Pramono berharap kedepannya tidak ada lagi warga Jakarta yang mengalami hambatan dalam mengakses ijazahnya karena persoalan ekonomi. Sebelumnya ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan menyerbu gedung Balai Kota DKI Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Meski harus antri panjang dan berdesakan, sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov DKI senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini, serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku usaha yang tahan ijazah pegawainya bisa diancam pidana. Dan berikut perbincangan Angelica Devagam dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Kan udah resign, mereka udah keluar. Kalau mau ijazah dipulangin harus bayar 2 juta, ada yang 5 juta. Dan itu kan menurut saya pelanggaran. Makanya ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, kemudian ijazah ditahan, ya kita minta ya mereka laporin ke polisi. Ya. Tapi gitu kemarin Bapak sidak itu atas laporan atau mungkin? Laporan dong. Laporan, nggak mungkin kita melakukan sidak tanpa ada laporan ya. Kan nggak mau juga kita sembrono gitu loh. Nah ini kan sebetulnya bentuk negara hadir itu seperti ini gitu. Dan Riau juga itu sama aja tuh. Riau sama Surabaya ini sama ya Pak? Ya perilaku orangnya ya hampir sama.
Apa alasan mereka? Nggak ngakuin tuh karyawannya, dia tidak pernah berhubungan dan sebagainya. Bahkan dianggap kita ini nggak punya surat apalah ABCD. Mereka nggak sadar, pakai surat tugas. Saya nggak menugaskan anak buah saya. Saya datang sendiri dengan tim. Ya biasa kita nanyain, nama saya Immanuel, saya wakil Menteri Tenaga Kerja, dia main handphone. Gitu asik. Pertama di Surabaya sudah dilaporkan. Kedua, tindakannya kita segel. Nanti rencananya kita akan cabut usahanya. Mereka melakukan penahanan ijazah itu ada pasalnya, pasal 372 KUHP ya kalau nggak salah, sama 374 tentang penggelapan. Gitu, itu penggelapan, kena pasal penggelapan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, para pelaku usaha yang melakukan penahanan ijazah, kita akan pidana dengan pidana penggelapan. Kita beralih ke informasi haji. Pemirsa, tangis haru mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji asal Tangerang, Banten. Para jemaah calon haji ini akan beribadah di Tanah Suci selama sekitar 40 hari. Suasana haru menyelimuti pelepasan calon haji asal kota Tangerang di pelataran Masjid Raya Al-Azom, kota Tangerang. Ratusan keluarga tak kuasa menahan tangis saat melepas keberangkatan orang tercinta menuju Tanah Suci. Sebanyak 393 calon haji yang tergabung dalam Kloter 1 Provinsi Banten atau Kloter 2 Nasional secara resmi dilepas Wakil Gubernur Banten dan didampingi Wali Kota Tangerang menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pelepasan ini menjadi momen yang penuh haru, mengingat sebagian besar jamaah telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Kita juga sudah melakukan kolaborasi sama provinsi dan pusat berkaitan dengan persiapan asrama haji yang ada di asrama haji provinsi yang ada di Kota Tangerang, kaitan dengan jalan. Provinsi juga kemarin sudah melakukan peninjauan juga, baik jalan Asimasari maupun jalan masuk ke dalam termasuk tempat parkir. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal kota Tangerang pada tahun ini berjumlah hampir 1.950 orang yang akan diberangkatkan secara bertahap. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Kloter 1 Gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jamaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan, tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Jemaah calon haji Kloter 1 Gelombang 1 telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Sebanyak 6.761 jemaah asal Indonesia dijadwalkan mendarat pada hari pertama.
Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG Kloter 1 Fast Track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 92 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di Kota Semarang, Jawa Tengah pada musim haji tahun ini. Sang kakek mendaftar haji sejak tahun 2012 dan telah menunggu selama 13 tahun. Suwito, warga Pudak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon jemaah haji tertua dari Kota Semarang pada musim haji 2025 ini. Ia berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatan ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping. Darmi Jati, anak Suwito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan haji. Namun Suwito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suwito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Saya kan kemarin sudah umroh, saya kan umroh kan orangnya sedikit ya. Saya bayangkan sewaktu umroh aja, ya saat dia lancar. Kan besok ini pakai kursi roda. Jumlah jemaah calon haji di Kota Semarang sebanyak 1.496 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka rencananya akan berangkat pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 390 calon jemaah haji kloter 8 asal Tangerang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kloter 8 calon jemaah haji asal Tangerang tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Sabtu 3 Mei 2025. Sebanyak 390 calon jemaah haji ini tiba pada pukul 8 pagi waktu setempat untuk melakukan perangkaian, pengecekan administrasi hingga cek kesehatan. Hari ini dijadwalkan terdapat 4 kloter dengan total 1.609 calon jemaah haji yang tiba dan transit di Asrama Haji Pondok Gede. Calon jemaah juga akan menginap terlebih dahulu di asrama sebelum akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju Tanah Suci pada Minggu esok hari. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sudah ada rekan Amrina Rida di sana. Baik, Amrinda, hari ini berapa calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede menuju ke Tanah Suci? Silakan. Ya, Nata dan juga Yasmin, informasi yang kami dapatkan kalau untuk hari ini sebenarnya sudah ada 2 kloter yang diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya berangkat menuju ke Madinah. Tadi untuk 2 kloter tersebut, ini adalah kloter 5 dan 6 yang berasal dari Jakarta dan juga Banten dengan total ada 778 calon jamaah haji yang tadi sudah berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, yakni sekira pada pukul 3 dan juga pada pukul 4 dini hari. Nah, kalau
untuk sekarang kami berada di salah satu ruang gedung serbaguna yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, yang mana ini di belakang kami sedang ada calon jamaah haji yang merupakan kloter 8 yang baru saja tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pada pukul 8:10 tadi. Para jamaah yang di belakang saya ini adalah para calon jamaah haji yang berasal dari Banten. Dan tadi kalau misalnya kami mendapatkan informasi juga selain untuk yang tiba yakni kloter 8, tadi sekira pada pukul 4 dini hari juga sudah tiba ada kloter 7, ada 390 calon jamaah haji yang berasal dari Lampung. Dan artinya untuk sekarang sudah ada hingga pada pukul 8.45 ini sudah ada 2 kloter yakni kloter 7 dan juga kloter 8 yang tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk transit dan juga untuk melakukan sejumlah kegiatan sebelum pada akhirnya diberangkatkan. Nah, secara total pada hari ini ada 4 kloter yang akan tiba dan juga transit di Asrama Haji Pondok Gede, Nata dan juga Yasmin. Selain kloter 8 dan juga kloter 7 yang tadi sudah tiba pada dini hari, nanti sekira pada pukul 15.25 ini juga akan tiba lagi yakni kloter 9 yang terdiri dari 360 calon jamaah haji berasal dari Jakarta, dan juga nanti pada pukul 19 begitu ya, juga akan tiba kloter 10 yang merupakan calon haji dari Jakarta. Intinya kalau misalnya kita melihat bagaimana sekarang ini memang ada 1.600 calon jamaah haji yang tiba pada hari ini, dan nantinya mereka akan melakukan sejumlah pemeriksaan kesehatan sebelum pada akhirnya dijadwalkan untuk berangkat menuju ke Arab Saudi pada esok hari melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sementara demikian kembali ke Anda, Nata dan juga Yasmin. Ya, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.